Ini mulai lagi makin naik ya. Di sini menuntut kamu ingat penjumlahan trigonometri ya. Sinus A tambah B, kosinus A tambah B, tangen A tambah B dalam kurung ya. Itu ini sudah menuntut trigonometri 2 lebih jauh ya. Baik. Dan kamu juga harus ingat kebalikan dari sinus itu apa? Kebalikan dari sinus adalah kosekan, kebalikan dari yang namanya kosinus adalah sekan, kebalikan tangen adalah kotangen ya, atau kotan ya. Ini sudah harus mahir ke sana ya, supaya bisa memutar-mutar gitu ya. Karena trigonometri ini kalau nggak cermat kita bisa 3 halaman nggak ketemu ujungnya gitu ya. Itu dia. Baik, dia tanya 2 tangan X per 1 tambah tangan kuadrat X. Disuruh membuat dalam bentuk yang paling sederhana. Oke, ini kalau kamu ingat ya Pak Jai bilang tadi bahwa kalau tangan 2A berarti kan tangan A ditambah tangan A per 1 tambah tangan kuadrat A ya. Udah bisa langsung input nih, kan gitu ya. Nah, itu langsung jebret ya kan. Tinggal penyesuaian. Tapi if you don't remember ada 2 alternatif ya. Nah, itu kalau yang pertama tadi ya. Karena kan nggak tahu nih arahnya sang teacher memang sudah mengarahkan untuk meminta mengingat yang tadi. Ini kalau nggak ingat ya. Yang penting kamu ingat sinus per kosinus adalah tangen. Ya. Jadi ini ada kuadrat biasanya akan bermain dengan identitas trigonometri. Kalau ada kuadrat-kuadratnya, pikirkan tentang identitas trigonometri. Itu aja ya kunci berpikirnya. Apalagi 1 tambah kosinus kuadrat, 1 tambah sinus. Kalau udah begitu judulnya, langsung pikirkan, bayangkan tentang identitas trigonometri. Apa itu? Jadi 1 ditambah tangan kuadrat sama dengan sekan kuadrat seperti ini. Atau kosinus kuadrat ditambah sinus kuadrat sama dengan 1. Itu identitas trigonometri yang harus dikuasai supaya mahir, terampil menjawab ini dengan pendek gitu ya. Oke, ini kalau nggak ingat ser kan gitu ya. Ya udah, kamu kalikan dengan kuadrat yang sama, tujuannya apa? Ngilangkan cos di bawah. Ya, jadi kan ini dikalikan dengan ya A dibagi A kan 1, nggak ngefek sih sebenarnya, cuman kan ini bisa menjadi sebuah rekayasa. Masuk ke ruas berikutnya, langsung aja kamu rubah. Tangan itu kan sinus per kosinus. Kelihatan nih kan. Nanti cos kuadrat dibagi cos tinggallah cos. Ya, sekan. Ini tadi berdasarkan identitas trigonometri ya. Seper kosekan seper kosinus kuadrat. Ya kan? Nah, ini kalau 1 tambah langsung kalau ingat. Ya kan? Ini kalau ingat. Kalau nggak ingat juga nanti yang ketiga gitu ya. Kalau ingat pertama kali itu langsung, nggak pakai jalan langsung dia, kan gitu ya. Dari sini kelihatan, sekan itu kan seperkosinus kuadrat dikali kosinus kuadrat sama dengan 1. Selesai masalahnya. Tinggal yang atas ini kan cos kuadrat dibagi cos tinggallah kosinus. Dan ingat ini kalau dia nilai trigononya sama-sama X, berarti kalau 2 sin X cos X itu adalah sinus dari X tambah X atau sinus 2X. Nah, inilah bentuk yang paling sederhana. Ya, ini reminder, kan gitu ya, mengingatkan ya, reminder, mengingatkan tentang identitas trigonometri. Gak ingat juga Pak, Masya Allah. Ya was, kita ambil langkah yang ketiga, ya kan? Nah, udah, kalau nggak ingat semua rubah dalam bentuk sin X per cos X, sin kuadrat X per cos X. Kenapa harus begini, Sir? Karena kan paling nggak nanti kamu ingat yang bentuk kosinus kuadrat tambah 1, ya kan? Identitas trigonometri yang lain. Ini wajib lah, kalau ini sumpah, kalau ini nggak ingat juga, dalam dunia ya. Masuk jurang yang dalam ini. Nah, ini kan disamakan penyebutnya. Maka menjadi cos kuadrat. Ini kok malah, Sir, naik ke atas? Karena kan penyebutnya ini kan sama ya, naikkan ke atas kemari. Udah kelihatan lagi seperti tadi. Nah, cuma kalau ini kan tadi sekan kuadrat dikali cos sama dengan 1, yang ini kosinus kuadrat ditambah sinus kuadrat sama dengan 1. Ini penting sekali ya, identitas trigonometri ini.
untuk mempersingkat jalur-jalur yang ribet. Ya, balik-baliknya ke sini lagi. Begitu ya sayang ya. Ya, ingat kata saya.